ketemu lagi. Senang bertemu kembali ya dalam online sekolah minggu GKK. Perkenalkan, aku Kak Jessica dan ini aku Kak Yanti. Kami senang banget bisa bersama-sama lagi sama adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu dan orang tua kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang bersama dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian online. Apakah kamu sudah siap? Siap ya? Ingat, saat kebaktian, kamu tidak boleh makan, tidak boleh jalan-jalan, dan nggak boleh tiduran. Ya, yuk kita mau menghormati Tuhan di dalam kebaktian. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, tema bulan ini kalian tahu nggak? Setiap profesi memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa yang masih ingat minggu lalu profesi apa ya? Kak Jessica ingat apa enggak? Ingat dong, programmer sama arsitek bukan Pak? Pinter Kak Jessica. Nah, hari ini nih ya, adik-adik lihat, kita nih Kak Jessica dan Kak Yanti pakai profesi apa yuk? Nah, Kak Jessica dulu, profesi apa Kak Jessica? Aku jadi atlet basket. Nah, kalau Kak Yanti pengusaha. Ya? Wah, Tuhan kasih banyak talenta banget ya buat kita. Tapi Tuhan maunya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita nyanyikan dari terbit matahari. Yuk semuanya nanti bagi berdiri. Ayo berdiri semua. Jangan ada yang tiduran dan yang jalan ya. Siap dengan gerakannya, oke? Siap. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi ini kami masih boleh beribadah walau tidak bertemu, tapi kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini apa ayo? Yaitu peka kebutuhan orang lain. Artinya tahu? Kita mau peduli dan kebutuhan orang lain ya Kak Jess? Tapi Kak Yanti, gimana sih caranya peka? Kan kita nggak ketemuan sama teman-teman sama adik sekalian. Iya, kita kan nggak ketemu ya. Tapi ingat, zaman sekarang kan zaman now. Kita bisa lewat video call, WA, Zoom, apa aja. Banyak caranya. Kalau kita memang mau mempedulikan atau memperhatikan orang lain. Oh iya, bener banget Kak Yanti. Kita juga bisa saling tolong-menolong dan mendoakan walau dari rumah aja. Ya, Tuhan itu sudah baik kepada kita. Kita mau kebaikan Tuhan itu kita bagikan kepada siapa aja. Mereka yang membutuhkan kita. Nah, hari ini kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik. Menyediakan yang ku
Kak Jess, kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu seperti sungai yang tidak pernah kering, selalu mengalir setiap saat. Nah, baik itu dalam suka maupun duka. Ayo dengan tetap berdiri sambil bergerak, kita nyanyikan pujian Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Yo, semuanya berdiri ya. Ayo, semua berdiri. Kita gunakan gerakan tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, sekarang kita dengerin persembahan pujian yuk dari teman-teman kalian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Oh temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, sebelum firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu pujian 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara,
adik-adik sekalian. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, pasti dalam keadaan baik ya. Pada saat ini kita telah memuji nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu peduli kepada kita. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami datang menghadap-Mu, memuji nama-Mu. Terlebih pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami mengerti akan maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema pada pagi hari ini adalah peka terhadap kebutuhan orang lain. Ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ke 15. Tapi Cici mau bacakan hanya 2 ayat, ayat ke-5 dan ayat yang ke-11. Ayat ke-5 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Adik-adik yang dikasihi Yesus, kisah tentang Yesus memberi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ini, kalau kita sudah baca dari ayat 1 sampai 15, itu dekat sebuah kota Betsaida, seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Waktunya menjelang hari Paskah. Di sini kembalinya ke-12 rasul dari perjalanan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea itu, Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kemudian Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Ketika hari sudah siang dan orang-orang berbondong-bondong sudah banyak mengikut dia, Yesus menyadari bahwa mereka itu belum makan. Mereka pasti lapar dan lelah sama seperti dirinya. Maka tergeraklah hati Yesus untuk memberi makan pada mereka. Selama ini Tuhan Yesus memberi mereka makanan rohani, tapi Ia juga tahu bahwa mereka membutuhkan makanan jasmani. Maka tergeraklah hati Yesus dan Ia berinisiatif untuk memberikan makanan. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Hal itu menjadi hal yang sulit dilakukan karena jumlah yang hadir itu sangat banyak. Ada yang tahu jumlahnya? Ya benar, 5.000 orang. Itu orang laki-laki, belum termasuk dengan perempuan dan anak-anak. Karena memang tradisi di Israel tidak menghitung jumlah dari perempuan dan anak-anak. Yesus bertanya kepada Filipus, di mana mereka bisa membeli makanan. Karena Filipus ini memang berasal dari kota tersebut. Nah, Filipus pasti tahu seluk-beluk daerah mana yang menjual makanan. Nah, tapi ternyata Filipus dan murid-muridnya itu bingung. Bingung kenapa? Bingung bukan mencari makanan di mana, tapi bingungnya bagaimana nih cara membeli makanan itu dalam jumlah banyak. Nah, Filipus itu merasa sebuah perintah Yesus itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan karena butuh uang yang banyak untuk membeli makanan dan 5.000 orang itu. Nah, tapi beda dengan Andreas. Andreas tidak tahu caranya juga, tapi Andreas tahu
bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Akhirnya pada saat ribut-ribut akan lapar nih orang-orang ya, Tuhan Yesus mendengar lapar, terus ada anak kecil datang kepada Andreas bahwa dia saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya Andreas membawa anak itu dengan membawa 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus. Dan 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga, mengucap syukur atas apa yang makanan yang ada, dan menyuruh murid-muridnya untuk membagikan makanan itu kepada orang-orang. Ternyata yang makan itu adalah lebih dari 5.000 orang, dan sisanya makanan tersebut masih ada 12 bakul. Nah, dalam cerita ini bahwa Yesus sangat peka terhadap kebutuhan orang lain. Ia tahu setiap orang membutuhkan makanan rohani dan makanan jasmani. Ia juga tahu kapan kebutuhan itu akan muncul. Ketika Yesus melihat bahwa banyak orang mengikut dia dan membutuhkan makanan jasmani, Yesus berinisiatif menyuruh murid-murid untuk mencari makanan untuk orang banyak. Inisiatif muncul dari sebuah kepekaan akan kebutuhan dan situasi yang sedang dihadapi oleh orang lain. Ada juga seorang anak kecil peka akan situasi yang sedang dihadapi oleh para murid. Bagi si anak kecil ini, sekalipun ia tidak mempunyai banyak makanan, tapi anak kecil ini telah berbagi dengan orang lain. Melalui Andreas, ia berinisiatif untuk memberikan makanan anak itu kepada Yesus. Akhirnya, mujizat pun terjadi. Semua orang bisa makan dengan kenyang, bahkan sampai tersisa banyak. Andreas mau belajar untuk peduli terhadap orang lain. Ia mau belajar dari Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik juga mau belajar seperti Tuhan Yesus? Seperti Andreas dan anak kecil yang peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ayo, kita belajar berinisiatif melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Misalkan kita bisa membantu mama pada saat mama bawa belanjaan. Mah, saya bantu mah. Terus ambilin papa air minum. Pas papa pulang kerja, kamu ngambilin air minum untuk papa. Atau berbagi juga untuk ketika teman, tetangga, dan saudara, terlebih pada saat ini ada pandemi COVID ya. Nah, kita diajarkan untuk peduli sesama kita. Ada yang sakit COVID, teman, tetangga, saudara saling memperhatikan. Beliin makanan, beliin buah-buahan, kasih vitamin, dan juga memberi perhatian apa? Dengan menelpon. Dan kita jangan lupa untuk mendoakan juga. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dan membantu kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi sekalian, kita akan tutup firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah belajar untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami untuk peduli dan menolong sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik semuanya. Baiklah, kita akan tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa sama mama ya, jangan sendiri. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Sekarang kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menunjukkan kasih atau peduli kepada orang lain seperti Tuhan yang kasih dan peduli dengan kita. Yuk kita nyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yuk, semuanya berdiri. Ya, kita mau pakai gerakan. Kita nyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Tadi kita udah berikan persembahan. Kan kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada lagi ya yang melek-melek kiri kanan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat secara materi yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama, sehingga kami minggu ini dapat memberikan persembahan, memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami juga dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan, pemimpinan negara ini yang paling yang teratas dan juga yang ada yang di bawah. Biarlah Tuhan yang memberikan rasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka dalam memimpin negara dan bangsa ini memberikan yang terbaik untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk papa mama, untuk oma opa, untuk mbak suster yang saat ini mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga apa yang mereka boleh lihat, apa yang mereka boleh dengar, apa yang mereka lakukan itu menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, selesai juga sekolah minggu kami pada hari ini, dan biarlah Tuhan yang sendiri yang akan menuntun membimbing kami di setiap sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak, untuk papa mama, oma opa, mbak suster yang sudah ikut kebaktian online SMGKK. Salam sehat, tetap sukacita, sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.